Kiai Nuril Arifin atau biasa disebut Gus Nuril memberikan pernyataan yang kontroversi. Ia mengatakan pemberontakan PKI dipelopori oleh seorang Habib. Awalnya ia menjelaskan DN Aidit merupakan seorang Habib yang menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia dan melakukan pemberontakan. Di dalam channel YouTube Suko Tunggal Official, ia mengatakan pemberontakan di Indonesia yang namanya PKI dipelopori oleh DN Aidit itu adalah seorang Habib. Jadi jangan ngomong keturunan Nabi di sini. Habibnya adalah pemberontak dan itu PKI itu harus tahu. Habib yang hafal Quran gitu, juara gitu ada nggak? Orang goblok-goblok ngaku keturunan Nabi. Sudahlah, islah aja. Kita masih ada kesabaran. Gus Nuril meminta habaib tidak perlu mengklaim keturunan Rasulullah karena semua dari Nabi Adam. Rasulullah saja melarang untuk membanggakan keturunannya. Gus Nuril lalu melanjutkan, ilmuwan dan ulama ahli tafsir Quraisy Shihab ternyata genetika Arabnya hanya 3% dan 4% lebih kepada Eropa dan Hindustan. Kalau melihat persoalan itu dengan benar, mari sebelum melahirkan efek yang lebih parah terhadap bangsa ini, mari melihat amanat penderitaan rakyat yang meletakkan cita-cita setinggi langitnya adalah pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau mau menjadi imigran yang baik, seharusnya membantu tercapainya kemerdekaan Indonesia dengan mengerem emosi atau godopnya, bukan malah memaki-maki dan yang lainnya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu nakib Naqabah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait yang ada di Basrah di Irak. Beliau mengatakan bahwa siapapun orangnya di seluruh dunia ini, baik yang dipanggil Ustadz, Kiai, Gus, Tubagus, Syekh, Raden, atau apa aja, bahkan yang tidak memiliki panggilan sekalipun, kalau dia memiliki pertalian nasab sampai dengan Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, maka dia adalah seorang Sayyid atau Syarif. Apalagi yang memiliki nasab sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Bani Hashim. Ayah beliau Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi seluruh keturunan beliau baik dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka adalah Sayyid atau Syarif. Namun tentunya hal ini harus dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat, seperti wathiqah nasab, atau ada pengakuan bukti isbat dari Naqabah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir, harus ada pengakuan dari Naqabah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman, jadi harus ada pengakuan dari Naqabah Sadatul Ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko, dia harus ada pengakuan dari Maroko. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman, dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Ia mengatakan Muhammadiyah tidak percaya keberadaan habaib sebagai keturunan Rasulullah. Gus Nuril juga mengkritik keras rekayasa keberadaan makam-makam Ba'lawi. Kuburan sudah tidak ada dimunculkan, ada kuburan Ba'abud, As-Segaf, itu ada di Pemalang, Pekalongan dekatnya Habib Lutfi. Sebelumnya, pakar ilmu tafsir Al-Quran, Muhammad Quraisy Shihab menekankan akhlak dan ilmu dalam memperbincangkan tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan ajaran Rasulullah yang lebih mendahulukan akhlak dan ilmu. Orang boleh mengeluarkan pendapat, apalagi Syiah keturunan Rasulullah atau tidak. Di sini lahir yang dinamai ilmu nasab. Ingat ajaran Rasulullah, tidak perlu mengklaim buktikan hal tersebut melalui akhlak dan ilmu. Satu kata bisa menjadi omong kosong kalau tidak kita bergerak sesuai dengan isi kata itu. Anda mengulang-ulang saya akan ke Surabaya besok tanpa bergerak, maka tidak akan terjadi. Mari kita menyebarkan kedamaian. Kalau bukan kedamaian aktif, kedamaian pasif lah lebih. Apa yang saya maksud dengan kedamaian pasif? Kalau Anda tidak bisa memberi, jangan halangi orang lain memberi. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencela.
Kalau Anda tidak bisa membantu, jangan jerumuskan orang. Itu dulu deh. Kita sepakati orang demi orang. Insya Allah. Menurut Quraisy Shihab, perdebatan atau perbincangan tentang keturunan Rasulullah yang mengarah pada sikap saling menghina, memojokkan, merendahkan, dan hal negatif lainnya justru tidak membuat Rasulullah bangga karena Nabi mengutamakan akhlak dan ilmu dalam perdebatan. Menurut Quraisy Shihab, orang yang memperhatikan garis keturunan bukan hal jelek sehingga layak diapresiasi. Dengan begitu, perkembangan ilmu juga terjadi. Perhatian manusia ke garis keturunan bukan hal baru karena bab ini juga terjadi di dunia penelitian dan riset, seperti memperhatikan keturunan dari hewan sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan ilmiah. Masyarakat tidak hanya dari Arab, tapi juga umum sangat memperhatikan garis keturunannya. Bukan hanya garis keturunan manusia, tapi juga binatang. Jadi wajar apabila ada orang yang memperhatikan garis keturunan. Bobot bebet bibit, kata Quraisy Shihab. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus-terus. Sakit kepala. 1 lawan 5 Antum mencuri makalahnya. nasab orang soalnya di Nafika. Ya, udah. Ya. Lanjut. Saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada penasehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dhaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aunadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman. Saya mencegah kamu dari kesesatan. Saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika vonis tentang ini akan keluar kaidah. Apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin? Kaidahnya yang pertama, 1. Tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti Anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Diketahui di media sosial terjadi diskusi ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Ustadz Hanif Alatos tentang nasab. Kiai Ima dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab dari kalangan Ba'lawi yang keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahun. Lalu perbincangan tersebut meluas menjadi perdebatan di kalangan habaib.